budanya bersehat lahir batin. Tuan, Mengingat waktu 5 menit aja ya. boleh. 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 Jadi itu anak yatim. Nah, anak yatim meribet. Nah, kan. Dubai penonton, dari Dubai penonton. Ha? Mandum kawalannya di Qatar, Dubai mana nonton. Rindu mana orang ke Malaysia. Masya Allah, Nabi doa mandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Yang terhormat Bapak Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Ibu Ketua Dharma Pertiwi Nyonya Neni Gatot Nurmantio, serta para asisten Panglima TNI dan rombongan. Yang kami hormati Panglima Kodam Iskandar Muda beserta Ibu, para Forkopimda Aceh, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul bersama di Makodam Iskandar Muda dalam rangka acara silaturahmi dan safari Ramadan Panglima TNI tahun 2017 Masehi 1438 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada hari ini adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh PNS Samsul Rizal dan sari tilawah oleh Serdakwan Rara Karmila. Ya, yang rindu ke abu, nekalan dia abu je nak apa?
Bu, yang rindu ke Abu nekalan Abu, yang terus doa ke Abu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depannya Abu tanya, bersihat lahir batin Abu tanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk
manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan perbedaan antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita saksikan penampilan dari Tengku Rafli Kandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Alhamdulillah, hari ini saya ingin coba sampaikan sebuah tulisan yang tertulis di batu nisan Sultan Balikur Saleh. Ini menjadi pedoman bagi kita bagaimana kehidupan ini sementara, bagaimana kehidupan di dunia tidak untuk menumpuk-numpuk harta. Sesungguhnya dunia ini fana, dunia ini tiada kekal, ibarat sarang yang ditenun laba-laba. Memadailah buat engkau dunia ini. Hai orang-orang yang mencari makan, umur hanyalah singkat saja. Hai orang-orang yang mencari makan, umur hanyalah singkat saja. Hai orang-orang yang mencari makan, umur hanyalah singkat, semuanya akan menuju kematian. Semuanya akan menuju kematian. Kepunyaan hamba yang dihormati, yang diampuni. Kepunyaan hamba yang dihormati, yang diampuni, yang bertakwa, yang menjadi penasehat, yang terkenal, yang berketurunan mulia, yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh, yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh, yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Ayo kita hafal semua. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Ayo semua. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Lagi. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Lagi.
Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Yang kuat. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Sekali lagi. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat, semuanya akan menuju kematian. Alhamdulillah. Terima kasih pada Bapak Panglima yang sudah datang ke Aceh. Kita doakan sehat lahir batin, selamat iman, selamat jasad. Ramadan Karim, Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Panglima TNI kepada yang terhormat Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Kami silakan. Umur hanyalah singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wali Nangro, yang saya hormati Wakil Gubernur beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ada Bapak Kapolda di sini. Yang saya hormati Agung Takrum beserta para ulama. Yang saya hormati Bapak Irwandi, yang saya hormati keluarga besar TNI, dan khususnya adik-adikku anak yatim yang berbahagia, dan para hadirin sekalian yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah akhirnya saya beserta rombongan di sini bisa berada di sini melaksanakan buka puasa dan tarawih bersama yang pertama kali dilaksanakan di Nangro Aceh Darussalam. Ini suatu anugerah bagi kita semuanya dan bisa berkumpul di sini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Pangdam beserta jajarannya yang bisa menyiapkan ini bersama-sama dengan anak-anak yatim. Suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan tadi saya mendapat nasihat bahwa hai orang-orang yang mengumpulkan harta, hidup hanya singkat saja. Dan saya teringat sebuah cerita manakala seorang karyawan muda, dia berangkat kerja menyegat taksi. Begitu masuk taksi, dia menyapa supir taksi, selamat pagi, assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya pagi ini, ceria kan? Terima kasih Pak, waalaikumsalam, ceria. Kemudian sambil bersiul, bagaimana mudah-mudahan hari ini rezekinya bertambah Pak. Supir, iya Pak. Akhirnya si supir taksi secara bergembira membawa taksinya. Begitu dia sampai, dia lihat argo, bayarannya 15.000. Dia keluarkan uang 20.000, dia kasihkan supir taksinya. Pak, kembalinya ambil saja yang 5.000. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Supir taksi berpikir, wah saya dapat rezeki ini bisa makan lebih enak. Dia mampir ke warung makan. Karena sudah langganan, si ibu warung bilang, Pak gimana biasa Pak? Iya biasa, hanya tambahin aja ayam 1. Tambah ayam 1, kemudian makan. Dia makan 9.000, masih ada kembaliannya 1.000. Ada anaknya, si tukang jual warung tadi, Bo, kembaliannya 1.000 untuk anaknya saja, untuk bekal sekolah. Akhirnya anaknya berangkat sekolah, dia mampir ke tempat roti yang biasanya dia bekal, kan bekalnya 1.000, dia beli 2 roti. 2 roti, akhirnya si anak ini membagikan temannya yang tidak pernah membawa bekal dari rumahnya, 1 roti. Jadi akhirnya bahagia beruntun. Jadi pesan yang didapat dari cerita ini, marilah bersama-sama kita membagi kebahagiaan. Kebahagiaan kadang-kadang bukan sekedar materi, senyum saja sudah bahagia.
apabila kita bisa membagi bahagia itu berturun luar biasa pahalanya. Jadi menyambung tadi yang disampaikan tadi Pak, saya kira-kira menyimpulkan seperti itu untuk selanjutnya. Dan saya tidak panjang lebar, sekali lagi saya mohon maaf kepada prajurit Kodam dan keluarga besar Kodam karena habis tarawih saya bertata rombongan harus kembali lagi ke Jakarta karena besok ada kegiatan yang tidak bisa saya tunda. Jadi saya hanya buka puasa terakhir bersama, yang penting saya sudah bisa ketemu semuanya, sudah berbagi bahagia dan bisa mendengarkan banyak tausiah di sini. Dan mari bersama-sama kita dengarkan tausiah sambil menunggu buka puasa ini, dan semoga kita semuanya seperti yang dibacakan dalam Al-Quran tadi mendapat faedah dan manfaat dalam bulan Ramadan ini, bulan yang begitu luar biasa. Dan mari kita berpikir bahwa kita hanya menghadapi Ramadan saat ini saja, mungkin tahun depan kita tidak bisa menghadapinya, sehingga kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Tengku Haji Farudin Mahmudin MAG. Kepada Tengku kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kita hormati dan muliakan bersama Bapak Panglima TNI beserta rombongan, yang kita hormati dan muliakan bersama Wali Nanggro, Bapak Wakil Gubernur Aceh, Bapak Gubernur terpilih, kemudian seluruh jajaran Forkopimda, Bapak Pangdam Iskandar Muda beserta jajarannya, seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Saya kalau tidak salah jam saya ini tinggal saya punya waktu 7 menit lagi. Itu tausiah lengkap dengan doa. Cuma saya pikir tadi Pak Panglima yang jauh-jauh dari Jakarta dan sebetulnya banyak pesan yang ingin disampaikan kepada jajarannya, bisa menyampaikan dengan waktu yang singkat. Maka tentu saya harus lebih bisa lagi Pak Panglima, karena saya tidak jalan jauh seperti Pak Panglima. Sebetulnya saya sudah siapkan pada kesempatan sore ini untuk menjelaskan satu kajian tausiah kita pada sore ini tentang puasa dan ketahanan nasional. Tapi karena waktu kita ini yang cukup singkat, maka barangkali saya tidak bisa menjelaskan ini secara komprehensif. Bagaimana kaitannya ketahanan nasional dengan ibadah puasa yang kita jalani? Sebelum saya mulai itu, saya terlebih dahulu mohon izin Bapak Panglima bahwa saya mendapat undangan dari Rektor Universitas Kuala untuk mengikuti kuliah umum Pak Panglima di Auditorium AAC Dayan Daud. Dari saya mengikuti dari awal kuliah Pak Panglima sampai selesai dengan khidmat dalam bahasa agamanya khusyuk Pak Panglima. Jadi saya mengikuti penjelasan Pak Panglima tentang proxy war, mulai dari perkembangan pertumbuhan penduduk di dunia ini sampai persoalan energi dan kemudian potensi konflik-konflik yang terjadi dan bagaimana kemudian ancaman terhadap kita ini dan apa kemudian kewaspadaan kita. Dan mohon izin Pak Panglima, saya sudah kutip kuliah Pak Panglima ini dan sudah saya sampaikan di banyak khutbah Jumat saya dan pengajian saya. Karena saya adalah salah seorang yang paling teriris-iris hati saya ketika melihat keadaan umat Islam hari ini di Timur Tengah, di Suriah, di Irak, di Libya, kemudian di Yaman, di mana kita sesama Muslim hari ini
Sudah tidak tahu kita membayangkan seperti apa sudah keadaan Suriah hari ini. Subhanallah. Dan yang paling menyedihkan adalah kalau kita nonton di media-media, baik YouTube maupun televisi yang menyampaikan tentang berita itu, kita lihat bagaimana satu pihak ketika melepaskan tembakan, baik itu senapan maupun meriam maupun rudal, mereka bertakbir Allahu Akbar. Menembak kelompok di sana ketika membalas tembakan juga mereka takbir Allahu Akbar. La haula wala Sama-sama takbir Allahu Akbar, tapi mereka saling tembak. Dan Pak Panglima sudah menyampaikan bahwa melihat kepada bahwa umat Islam Indonesia adalah sebagai mayoritas umat Islam terbesar yang ada di dunia, dan melihat juga keadaan komunitas masyarakat yang ada di Indonesia ini, maka potensi kita untuk kemudian diadu domba dan kemudian dipecahkan ini memiliki banyak pintu dan celah untuk kemudian orang bisa masuk. Yang pertama, kita dari segi suku dan etnik, kita memiliki beragam suku dan etnik yang tentu punya mungkin egoisme dan kekhasannya masing-masing. Sehingga ini kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, dimanfaatkan celah ini oleh orang-orang lain untuk kemudian bagaimana menimbulkan ego masing-masing. Yang kedua, bahwa agama di kita Indonesia ini juga beragam, sehingga agama ini sering sekali kemudian menjadi senjata yang dipergunakan orang untuk kemudian membangun konflik antar umat yang beragama. Yang ketiga, bahwa umat Islam di Indonesia ini dari zaman dulu memang sudah memiliki beragam organisasi, bahkan juga beragam pemahaman fikihnya, yang sebetulnya mayoritas pemahaman fikih ini sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, utamanya di zaman para pendiri mazhab itu hidup. Namun tidak ada terjadi perpecahan dan persoalan-persoalan di antara mereka. Maka perkara-perkara ini semua kalau tidak mampu kita kelola dengan baik, ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Maka oleh karena itu, saya selalu berdoa dan mengharapkan bagaimana umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia ini dengan berbagai keragaman tadi tetap utuh di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita walaupun berbeda-beda tapi kita tetap di dalam kesatuan. Maka apabila kita kemudian jamaah yang mulia mengkaji secara mendalam dan kemudian mengaplikasikan maksud Allah mensyariatkan ibadah puasa yang kita jalani ini, maka itu semua adalah akan bermuara pada melahirkan orang-orang yang mencintai kedamaian, orang-orang yang mencintai persatuan dan kesatuan, orang-orang yang akan saling menghormati dan menghargai, orang-orang yang Pak Panglima sebut tadi saling berbagi dan memberi. Apa yang menjadi inti daripada ibadah puasa adalah, puasa secara bahasa adalah al-imsak, artinya pengendalian diri. Mengendalikan diri dari apa? Dari rongrongan nafsu yang melekat pada setiap kita, sehingga membawa kita kepada kehidupan yang kemudian serakah. Maka tadi kita sudah dengar lagu dari Tengku Rafli, untuk kemudian pada intinya bahwa hidup ini adalah sementara, maka tidak perlu kemudian sikap serakah dan sebagainya. Saya membaca berbagai literatur, khususnya di dalam peradaban Islam, apa faktor runtuhnya dinasti Bani Umayyah, apa faktor runtuhnya dinasti Bani Abbas. Bani Umayyah berkuasa lebih kurang 100 tahun, Bani Abbas berkuasa lebih kurang 500 tahun. Kemudian dinasti Turki Utsmani
berkuasa lebih kurang 600 tahun. Maka kalau kita baca sebab-sebab keruntuhan kekuasaan-kekuasaan besar dunia ini, bahkan mungkin kalau kita baca juga kerajaan-kerajaan yang lain, maka itu diantara faktornya adalah, faktor pertama adalah keserakahan yang terjadi di dalam petinggi daripada kerajaan itu sendiri, yang kemudian melahirkan kepada ketidakadilan. Yang sebelumnya sudah ada tentu tadi benih-benih dan peluang-peluang untuk kemudian menjadi itu sebagai jalan masuk untuk mengompori orang-orang dan memprovokasi mereka dengan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Maka kemudian perpecahan yang terjadi secara internal, kemudian juga adalah ketidakbecusan orang-orang yang kemudian ditempatkan untuk mengurus urusan-urusan rakyat. Ini merupakan faktor-faktor utama daripada kehancuran tadi. Maka utamanya termasuklah persoalan keserakahan itu sendiri yang menjadi lagu tadi. Maka puasa intinya adalah mengajarkan kita bagaimana kita mengendalikan keserakahan yang itu memang melekat pada siapapun, tapi bagaimana kita menyalurkan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan, utamanya ketentuan Allah dan juga ketentuan yang berlaku di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan kemudian bagaimana selanjutnya kita menumbuhkan rasa peduli sosial sesama kita yang ada. Maka kalau ini yang kemudian boleh dikedepankan, maka saya yakin kita ini tetap akan menjadi negara yang besar di dalam sebuah kesatuan yang kokoh. Dan kita berharap dan selalu berdoa, mudah-mudahan apapun konflik tidak akan datang ke kita ini dan akan menjauh dengan adanya kesatuan dan adanya saling menghargai dan menghormati di antara kita yang ada ini, sehingga Indonesia tetap jaya dan menjadi negara yang hebat dan kuat di dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mari kita sudah sampai waktunya untuk berdoa sama-sama kita membuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika absartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin kami ucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menikmati takjil yang telah disediakan. Kamu alim muka. Ada waktunya. Kagak sama-sama muka adanya. Buka puasa dulu. Buka aja deh. Buka puasa dulu. Dia malat.